Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan apa itu concurrent model, apa konsep yang diterapkan, tahap-tahap dalam melakukannya, kekurangan dan kelebihan, sampai ke contoh penerapannya. Sebelum kita masuk ke pengertian dari concurrent model, mari kita cari tahu apa definisi serta pengertian dari concurrent. Dari definisinya, concurrent merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersamaan dengan tujuan mendapatkan feedback secara langsung for a faster development and better outcome. Setelah kita mengetahui apa itu arti dari concurrent, kita dapat mengerti apa itu concurrent model, apa yang sering disebut juga dengan concurrent engineering. Secara garis besar, concurrent model merupakan kerangka aktivitas maupun tugas yang akan dikerjakan. Bisa disimpulkan bahwa concurrent merupakan sebuah skema untuk menyelesaikan suatu proyek dengan pengerjaan secara bersama-sama. Menurut Winner et al. Pada tahun 1998 mendefinisikan concurrent model sebagai pendekatan sistematis terhadap suatu desain produk dan proses-proses terkait yang terintegrasi, baik proses pembuatan maupun proses pendukung, yang punya tujuan agar sejak awal developer dapat mempertimbangkan seluruh elemen yang terdapat pada proyek dari konsep awal sampai akhir produksi. Elemen yang dimaksud adalah kualitas, biaya, jadwal, serta permintaan klien. Tujuan pengimplementasian dari concurrent model ini adalah kegiatan yang dilakukan secara besar-besaran dapat tetap memperhatikan kualitas sesuai kemauan maupun permintaan dari customer. Kemudian, bagaimana cara atau tahapan pada concurrent engineering ini? Tahapan dilakukan adalah kegiatan yang dilakukan secara bersamaan sesuai dengan definisi yang telah kita disebutkan sebelumnya. Namun, hambatan pada pengerjaan dapat terjadi di setiap kegiatan, karena pada pengimplementasian concurrent model, setiap kegiatan saling berhubungan. Kita bisa lihat dari skema analisis aktivitas pertama, kita bisa melihat langkah-langkah dalam pekerjaan suatu proyek menggunakan concurrent model. Kemungkinan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada non, yang merupakan pemicu jalannya sebuah proses dalam concurrent model, atau biasa disebut awal customer meminta pekerjaan suatu proyek. Yang kedua, selanjutnya ada under development, yang merupakan kegiatan membangun proses dari proyek yang akan dikerjakan. Selanjutnya yang ketiga ada awaiting change, adalah di saat customer memiliki permintaan yang beragam atau ada kesalahan pada under development. Selanjutnya kita turun ke bawah ada under revision. Under revision merupakan revisi dari bagian awaiting change. Setelah under revision, kita turun ke bawahnya under review. Under review adalah analisis review yang telah dikerjakan pada under revision. Setelah under review, kita turun ke baseline. Baseline merupakan tahapan analisa lebih dalam serta finalisasi project. Setelah melewati tahap baseline, maka proyek sudah selesai. Tapi ada kemungkinan kedua setelah proses ini dilakukan. Jika tidak merasa ada yang harus diubah pada saat under development, proses bisa langsung lanjut ke under review untuk dianalisis. Lalu setelah itu, jika perlu dianalisis lebih lanjut, proses bisa berlanjut lagi ke baseline agar bisa diselesaikan. Tetapi jika tidak perlu dianalisis lagi, maka proses bisa langsung ke bagian selesai. Jika dilihat lebih dekat, tahapan dari non sampai done, terdapat proses-proses yang makroskopis yang menunjang berjalannya proses concurrent engineering ini. Dimulai dari tahapan pertama, yaitu idea generation. Pada tahap ini, banyak pihak yang terlibat dalam melakukan generasi ide, seperti divisi riset dan pengembangan, marketing, kompetitor, supplier, dan customer, yang melakukan ide untuk dijelaskan kepada project leader sebelum masuk ke tahap desain. Selanjutnya, alur proses bergerak menuju tahap penelitian atau feasibility study. Setelah ide proyek sudah terkumpul, langkah selanjutnya adalah penelitian yang lebih dalam mengenai dana suatu proyek, tingkat resiko, dan kemungkinan yang akan terjadi. Setelah semua risiko proyek diteliti, mulailah masuk ke tahap desain. Tahap desain di sini untuk ke struktur software dan customer dapat melakukan request yang akan dipenuhi oleh programmer dan bagian yang ikut serta membangun software. Selanjutnya tahap kedua ada preliminary design. Dalam concurrent engineering terdapat 3 stage yang termasuk dalam tahap preliminary design, yaitu yang pertama ada form design, yang kedua ada functional design, yang ketiga ada production design. Ketiga tahap ini memberlakukan tahapan looping, di mana jika sampai di tahap production design ada perubahan, maka bisa ditinjau ulang dari tahap form design. Dengan menjalankan tahap preliminary design ini, perencana dapat memodernisasikan struktur yang akan dibangun serta spesifikasinya. Kemudian pengaplikasian beban-beban yang terjadi sampai finalisasi software yang dirancang. Selanjutnya ada tahap test and implementation. Pada bagian uji coba dan launching software, produk atau software sudah melewati quality check dan quality assurance dari bagian-bagian sebelumnya dan sudah siap dipakai oleh user.
Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari concurrent model ini. Untuk kelebihannya yang pertama adalah lebih fleksibel, yaitu prosesnya bisa maju dan mundur ke setiap bagian-bagiannya. Yang kedua, ada waktu yang dibutuhkan relatif lebih singkat. Waktu yang dibutuhkan relatif lebih singkat karena concurrent model ini dilakukan secara bersamaan, jadi waktu yang dibutuhkan dalam proses ini lebih singkat dan lebih efektif. Lalu yang ketiga, untuk setiap data yang dibutuhkan oleh bagian selanjutnya lebih mudah diakses dan gambaran diberikan dari bagian sebelumnya lebih akurat. Selanjutnya yang keempat, feedback dari pengetesan lebih mudah didapatkan. Hal ini terjadi karena secara bersamaannya proses yang dilakukan. Jadi untuk hasil dari pengetesannya dapat kita terima tanpa waktu yang lama. Lalu yang kelima, proses revisi dapat dilakukan dengan cepat. Berhubungan dengan hasil pengetesan yang diperoleh dengan cepat, jadi revisi setelah hasil pengetesan dapat dilakukan juga dengan cepat. Untuk selanjutnya kita masuk ke kekurangan dari concurrent model ini. Yang pertama adalah biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam setiap bagian proses lebih sulit untuk diperkirakan. Lalu yang kedua, kesalahan pada komunikasi dapat berakibat sangat fatal antara konsumen dan project leader. Yang ketiga, yaitu kemungkinan terjadinya revisi secara besar-besaran sangatlah besar. Kerugian terjadi di sektor biaya dan waktu. Selanjutnya yang terakhir, karena kegiatan concurrent model ini dilakukan secara paralel, maka akan lebih sulit untuk menganalisis di bagian mana terjadi kesalahan. Berikut merupakan studi kasus tentang concurrent engineering Boeing 777. Pesawat generasi yang baru dirancang, dikembangkan dan diluncurkan dalam waktu singkat. Berbagai kemampuan teknologi dan organisasi baru telah digunakan untuk mengurangi biaya dan waktu siklus, seperti koordinasi horizontal, penggunaan yang cerdas, desain yang inovatif, teknologi terbaru, definisi produk digital, integrasi sistem, dan tim yang bekerja sama mencakup maskapai penerbangan dan pemasok pelanggan.